Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ali baiti ajmain amma ba'd. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya tentang adab pengajar dan pelajar Al-Qur'an. Jadi kita langsung masuk ke poin yang pertama yaitu tentang adab pengajar Al-Qur'an. Jadi untuk adab pengajar Al-Qur'an itu harus mengharap ridho Allah. Maksudnya adalah bagaimana caranya itu kita itu ketika mengajar bukan karena cari muka atau agar kita terkenal bukan, tapi kita mengharap ridho Allah. Termasuk juga untuk ketika kita menganggap bahwa Al-Qur'an itu adalah sebagai pekerjaan. Nah, itu kalau bisa jangan sampai. Maksudnya adalah ketika kita punya eksistensi terhadap Al-Quran itu jangan dijadikan kayak sebagai penghasilan utama seperti itu, kalau bisa jangan sampai terjadi. Nah, yang berikutnya adalah hindari sifat sombong. Nah, kalau seumpamanya kita bisa Al-Quran terus kita itu kayak sombong menyombongkan diri karena kita bisa Al-Quran sedangkan yang lain tidak bisa. Nah, itu kalau bisa jangan sampai karena setan saja dikeluarkan dari surga itu karena sombong mengatakan bahwa beliau bahwa setannya itu terbuat dari api sedangkan Nabi Adam sendiri adalah terbuat dari tanah. Jadi kayak seakan-akan itu api itu kelasnya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, orang setan saja sombong sombong hanya karena dia diciptakan dari api saja udah dikeluarkan, apalagi kalau kita sombong hanya karena kita bisa belajar bisa Al-Qur'an. Nah, yang berikutnya itu akhlak terpuji. Kalau bisa itu ketika kita mengajar atau menjadi guru itu dihiasi dengan akhlak terpuji. Jadi kalau kita bersama orang lain itu bisa dilirik lah, bisa bahwa orang ini punya akhlak terpuji. Jadi kayak kita itu baik-baik, bukan orang-orang yang nakal, bukan, bisa dipercaya seperti itu. Yang berikutnya yaitu perlakuan kepada murid. Nah, apabila apabila kita semua sebagai guru semuanya punya orang-orang lain yang kita ajari, baik itu pelajar, murid ataupun orang sekitar yang kita ajari, kalau kalau bisa itu diperlakukan dengan baik, jangan berat sebelah atau mungkin kan kasih sayang yang berbeda seperti itu. Nah, kalau bisa itu mengajarinya itu seimbang. Jadi jangan kayak pilih kasih seperti itu. Terus yang berikutnya itu tentang nasihat guru seperti itu. Nah, kalau nasihat guru ini untuk mempertahankan eksistensi kita bahwa kita itu bisa Al-Qur'an sekaligus kita itu orangnya bisa dipercayai seperti itu. Karena kalau misal kita banyak berbohong takutnya kalau kita bilang bahwa semisal ayat ini artinya seperti ini, takutnya dikira bohong. Jadi ini juga untuk ke kepercayaan orang lain terhadap kita terhadap Al-Qur'an seperti itu. Oke, yang berikutnya itu hukum mengajar. Kita masuk ke hukum mengajar dulu. Eee, ketika kita mengajar, maksudnya hukum mengajar adalah mengajar itu digaji apa tidak. Nah, ada 2 pendapat yang mengatakan bahwa mengajar itu nggak boleh, maksudnya adalah dalam seperti kalau kita jadi guru kan biasanya diberi apa namanya, uang sebagai kompensasi kompensasi. Nah, kalau Al-Qur'an ini ada 2 pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh itu seakan-akan, para orang-orang yang berpendapat itu seakan-akan bilangnya itu seperti ini, kita itu ngasih uang itu karena, sebagai bentuk hormat kita kepada pengajar, seperti itu. Biasanya kan kalau santri-santri mungkin pada tahu semuanya, yang pernah mondok atau mungkin yang pernah menjadi santri mungkin paham maksudnya. Maksudnya mungkin dikasih uang atau dikasih kompensasi berupa, makanan, minuman, seperti itu kayak dijamu. Nah, itu nanti kan kayak ada ininya sendiri, ada pembahasannya sendiri, ada konteksnya sendiri. Yang berikutnya yaitu masih hukum mengajar, yang satunya mengatakan tidak boleh karena, Al-Qur'an itu wajib diajar. Maksudnya kalau kita itu, yang bisa mengajari tentang Al-Qur'an itu wajib mengajari kepada orang lain yang mungkin belum bisa atau mungkin yang kurang bisa seperti itu. Langsung kita yang berikutnya yaitu semangat mengajar. Kita itu dalam mengajar harus bersemangat agar murid-muridnya ikut semangat dan murid-muridnya ikut bisa menangkap apa yang diajarkan oleh pengajarnya. Nah, yang berikutnya itu semisal ya kita setoran, kita kita masuk ke yang mendahulukan giliran yang pertama datang. Semisal ada 10 anak. Nah, dalam absen ada 10 anak. Nah, yang datang itu yang keempat semisal, yang keempat. Terus diikuti. Nah, kalau misal ada setoran, itu yang diutamakan itu yang nomor 4 katanya. Jadi yang orang-orang yang lebih dahulu datang, ketika dia dapat giliran mungkin ini. Nah, itu didahulukan sempat. Misalkan seperti itu. Kalau semisal orangnya mungkin nggak apa-apa kalau semisal orang lain yang
yang mengambil giliran pertama juga nggak apa-apa, yang penting dari pihak yang pertama kali datang itu meridhoinya atau ikhlas seperti itu. Yang berikutnya yaitu niat lillahi ta'ala. Maksudnya adalah kalau kita mengajar itu jangan berharap banyak, maksudnya kayak kita itu bisa Al-Qur'an biar dapat uang atau biar dilirik orang atau mungkin biar menjadi orang yang terpandang. Nah, kalau bisa itu jangan sampai terjadi karena karena itu nanti niatnya bukan ke lillahi ta'ala tapi linasi. Maksudnya adalah hablum minan nas bukan hablum minallah, karena kita itu hubungannya akhirnya ke manusia bukan ke Allah, padahal kita itu belajar Al-Qur'an biar kita itu bisa membaca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an dalam rangka ibadah kepada Allah seperti itu. Nah, niatnya nilai ta'ala seperti itu. Nah, kalau dalam mengajarkan kalau semisal punya murid yang banyak itu jangan, kalau semisal satunya nggak bisa, itu jangan direndahkan kayak orang yang nggak bisa itu direndahkan banget. Nah, itu jangan, karena mungkin orang yang nggak bisa itu ada kalanya dianya masih belum tahu, masih belum paham. Nah, kalau tahu gitu kita ajari seperti itu. Kalau bisa itu rendah hati. Yang berikutnya ini harusnya ini rendah hati harus ada sih sama adab yang mulia. Jadi kalau seperti umumnya adab yang biasanya kalau orang punya itu harusnya itu adab yang baik, yang mulia, yang terpuji seperti itu. Nah, pengajar juga harus mempunyai sifat seperti itu. Jangan sampai kayak kita itu sebagai pengajar malah bikin onar atau bikin orang lain itu berundel seperti itu. Terus yang berikutnya majelis berikutnya mempunyai majelis yang luas. Jadi kalau semisal mau ngaji, ya kita pengajian. Nah, kalau bisa itu mempunyai majelis majelis yang luas seperti itu. Karena apa? Karena biar barangkali ada yang baru datang nggak kebagian tempat. Nah, itu mengantisipasi hal tersebut. Kalau semisal punya murid yang banyak, usahakan seperti itu. Itu kurang lebihnya. Terus kita masuk ke poin yang adab untuk pelajar Al-Qur'an. Untuk pelajar Al-Qur'an. Nah, semisal kita menghadap kepada guru itu bagaimana caranya itu penampilan, terus juga adabnya ini bagaimana caranya itu baik. Maksudnya adalah kalau kita punya penampilan itu penampilannya yang sopan, jangan berlebihan, jangan kayak terlalu norak. Bagaimana caranya itu guru bisa menerima. Seperti itulah kurang lebih. Orang penampilan saja kok nggak bisa. Kan sama sikapnya juga yang paling penting itu sikapnya. Terus apabila kita telat, tapi majelisnya seperti kayak kalau kita di pengajian-pengajian itu kan kayak nggak ada aturan tuh. Kalau telat dihukum kan nggak ada. Nah, kalau kita datang, semisal kita datang terus ada yang mengajar, diusahakan kita menyapa yang mengajar, menyapa Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustazah, atau mungkin menyapa dan termasuk menyapa para hadirin sebelumnya seperti permisi Pak, permisi Bu, seperti itu. Nah, terus berikutnya yaitu kita masuk ke bagaimana caranya itu kita belajar itu punya semangat yang tinggi. Maksudnya adalah apabila kita belajar itu bagaimana caranya semangat. Jadi kalau gurunya bersemangat, muridnya bersemangat, insya Allah apa yang menjadi yang kita dapat, yang pelajar dapat, yang mengajar berikan, insya Allah bermanfaat karena punya semangat yang tinggi, punya tekad yang tinggi seperti itu. Oke, yang berikutnya itu bagaimana kalau seumpamanya kita belajar di guru privat seperti itu. Nah, bagaimana caranya itu kita mendapatkan gurunya tenang, good mood. Maksudnya kalau gurunya itu lagi kayak enak gitu, kalau mau kita misal kita mau setoran, katakanlah setoran Al-Qur'an, terus gurunya lagi ada masalah mungkin bad mood. Nah, ada baiknya ditunda dulu, menunggu. Kalau nggak menunggu berarti besoknya lah mungkin bagaimana caranya itu guru itu bisa tenang. Maksudnya adalah biar gurunya itu nggak kayak merasa keganggu kalau kita setoran atau mungkin kalau kita sedang mau belajar seperti itu. Nah, kayak berikut bagaimana caranya guru itu juga senang karena kita ngaji kepada beliau atau mungkin belajar kepada beliau karena mungkin namanya juga orang kan beda-beda cara menyikapi cara menyikapi orang-orang atau mungkin cara menyikapi orang yang diajarinya. Oke. Terus bagaimana dengan waktu belajar yang terbaik itu? Waktu belajarnya itu pagi. Karena pagi itu kayak waktu yang benar-benar kita itu kayak fresh banget. Karena kita itu pagi itu udah bangun pagi, set, terus sarapan, terus pokoknya itu tubuh itu masih benar-benar nyaman, masih benar-benar pengen beraktivitas, baru-barunya mulai aktivitas. Jadi kayak
tubuh itu kayak bener-bener, "Aku siap," seperti itu. Jadi ada baiknya itu waktu pagi. Tapi kalaupun semisal waktu sore atau waktu malam itu mau belajar juga nggak apa-apa, yang penting, adab-adab yang sebelumnya itu diperhatikan. Karena, yang kita pelajari itu bukanlah sekedar pelajaran, tapi juga kita tuai untuk suatu saat nanti mungkin sebagai bekal ilmu, bekal pengalaman atau mungkin bekal-bekal kita untuk suatu saat nanti ketika kita sudah besar seperti anu, bagi yang masih belajar. Dan untuk yang guru-guru juga ada baiknya, bagaimana caranya itu pelajar itu bisa menuai apa yang, eee, para pelajar pelajari pada pengajarnya, seperti itu. Jadi sekian, sekian dari saya presentasi saya, mungkin mungkin cukup dari sini, ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.